Yang pertama secara teknis saya sampaikan bahwa sampai saat ini Kabupaten Majalengka di Fitur Simpatika belum ikut secara general terkait tempat kompetensi kepala madrasah dan guru. Oleh karena itu bagi Bapak dan Ibu yang sudah terlanjur mendaftarkan diri, ya karena PAK-nya itu baru MAN 1 saja, mohon untuk dibatalkan. Sekali lagi dengan segala hormat, mohon untuk dibatalkan ajuan. Ya, karena ada beberapa yang kemarin termonitor di di layanan simpatika kami itu sudah ada 53 orang guru yang sudah mendaftar sebagai peserta AKG dan AKK ini di MAN 1 Majalengka. Jadi mohon untuk dibatalkan terlebih dahulu karena kita akan mempersiapkan kurang lebih 9 TAK. 9 TAK. 9 tempat. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, selanjutnya bahwa perlu dimaklumi juga, kami juga di sini maklum dengan kondisi psikologis Bapak dan Ibu, banyak pertanyaan yang kemudian muncul kekhawatiran daripada Bapak dan Ibu guru maupun kepala madrasah. Implikasinya apa daripada pelaksanaan asesmen kompetensi ini bagi guru dan kepala madrasah? Nah, hal itu pun menjadi isu yang kemudian diangkat ketika kami rapat dengan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Nah, Pak Kasih PTK menyatakan sampai saat ini tidak ada punishment ya bagi Bapak dan Ibu yang dianggap nantinya itu kurang memenuhi kompetensi dari sisi kompetensi guru maupun kepala madrasah. Artinya pelaksanaan asesmen kompetensi ini tidak akan mempengaruhi, ya, lebih detail lagi, tidak akan mempengaruhi terhadap tunjangan profesi Bapak dan Ibu untuk sementara bagi yang sudah sertifikasi. Ya, jadi jangan terlalu khawatir, ikuti saja alur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi tidak ada klausul bahwa apa yang tidak mengikuti atau tidak memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan, kemudian punishment-nya adalah A, B, C, D, dan lain sebagainya. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi minimal tidak berpengaruh lah kepada tunjangan profesi Bapak dan Ibu semuanya. Nah, kemudian selanjutnya kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa apa reward yang akan yang akan dipakai itu oleh Bapak dan Ibu ketika ya, sekali lagi terkait dengan reward, apakah ada reward? Nah, untuk sementara reward pun di Juknis itu tidak diatur, tetapi Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang mengikut AKK, ya sekali lagi bagi Bapak Ibu yang mengikut AKK dan AKD, itu by system akan ada histori bahwa Bapak dan Ibu telah mengikuti AKD dan hal itu kita yang gede gerak. Hal itu bisa dijadikan sebagai database, pembuatan kebijakan di level manajerial. Artinya bagi Bapak dan Ibu yang sudah mengikuti AKK, ya mengikuti AKG, itu secara historis otomatis, ya secara historis akan disimpatikan bahwa Bapak dan Ibu telah mengikuti AKK atau AKG.
Begitu Bapak dan Ibu. Kemudian selanjutnya kegiatan AKK dan AKG sifatnya berkelanjutan, masuk kepada program keprofesian berkelanjutan. Untuk saat ini mungkin untuk kepala madrasah dan guru mapel yang di UN-kan ke depan akan mencakup seluruh guru madrasah, termasuk guru PAI, Penjas, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah tahapan awal yang akan diasesmen kompetensinya guru-guru yang mapelnya di UN-kan plus BK. Nah, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, saya mungkin tidak akan terlalu panjang. Saya hanya hanya sebatas teknis, dan saya mengharapkan nanti justru kita lebih banyak untuk berdiskusi terkait teknis daripada pelaksanaan daripada AKG dan AKK ini. Nah, saya sedikit men-share terkait tempat yang kami ajukan kemarin ke kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat. Tempat TAK atau tempat asesmen kompetensi, Bapak dan Ibu. Tempat asesmen kompetensi yang kita ajukan ke kantor wilayah Kabupaten Majalengka itu sebanyak 9. Ya, kalaupun misalkan sampai saat ini di sistem layanan simpati kita satu, yaitu cuma satu, ya artinya bukan berarti satu-satunya, karena kami belum menginput, menunggu persetujuan dari kantor wilayah. Nah, bagian ini menggambarkan bagian atau part asesmen kompetensi yang kami ajukan ke kantor wilayah Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, ada MAN 1 Majalengka. Ini yang sudah ada secara by system di Simpatika, karena kami sudah ini. Nah, Talaga. Nah, maka kami estimasikan dan kami menghimbau bagi Bapak Ibu Halo? Tes? Halo? Ya. Mohon maaf, ada kendala teknis. Yang pertama, tempat asesmen kompetensi itu adalah MAN 1 Majalengka yang beralamat di Kecamatan Talaga. Nah, ini mohon perhatian, kami menghimbau bahwa MAN 1 Majalengka itu adalah bagi Bapak Ibu yang mendaftar sebagai peserta AKK dan AKG yang domisili madrasahnya. Sekali lagi, domisili madrasahnya ada di Kecamatan Banjaran, Malausma, dan Talaga, bukan domisili tempat tinggal. Begitu, bukan domisili tempat tinggal atau rumah Bapak dan Ibu. Jadi ketika Ibu mengakses kemudian mendaftar asesmen kompetensi guru atau asesmen kompetensi madrasah, kemudian pilih MAN 1 Majalengka atau MAN Talaga, ya, itu bagi Bapak dan Ibu guru yang madrasahnya ya berada di wilayah Kecamatan Banjaran, berada di wilayah Kecamatan Malausma, dan berada di wilayah Kecamatan Talaga. Ya. Kemudian yang kedua, mohon izin Pak Ketua KKN, MTSN 5 Talaga, itu berdampingan. Nah, ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu yang menjadi peserta AKG, ya, yang madrasahnya berdomisili di Kecamatan Argapura, Lemah Sugih, dan Bantarujeng. Ya, catatan, ingat, ini adalah domisili madrasah, bukan domisili Bapak dan Ibu tempat tinggal atau rumah. Jadi untuk MTSN 5 itu sekali lagi untuk
bapak dan ibu yang madrasahnya ada di Kecamatan Argapura, Lemahsugi, dan Bantarujeng. Kemudian yang ketiga MTS PUI Kasturi yang beralamat di Kecamatan Cikijing. Nah, ini bagi bapak ibu yang madrasahnya ya, berada di sekitar Kecamatan Cikijing dan Kecamatan Cingambul. Nah, ini mendaftarnya memilih tempat asesmen kompetensinya nanti di MTS PUI Kasturi. Ya. Kemudian yang selanjutnya MTS Darul Ulum Majalengka. Ini di Jalan Siti Armilah dekat kantor Kementerian Agama. Nah, MTS Darul Ulum PUI Majalengka itu kami himbau yang mendaftar tempat TAK-nya di MTS Darul Ulum PUI Majalengka itu bagi bapak ibu yang madrasahnya berlokasi di Kecamatan Maja, Kecamatan Cigasong, dan Kecamatan Majalengka. Ya. Selanjutnya ada MTSN 6 Majalengka atau lebih kita kenal dengan MTSN Karangsambung dulunya. Itu berlokasi di Kadipaten ke jalan ke Kertajati, ke arah Kertajati. Nah, kami pilih sebagai tempat asesmen kompetensi itu untuk mengakomodir bapak dan ibu peserta AKG dan AKK yang madrasahnya berdomisili di Kecamatan Panikiran, Kecamatan Kadipaten, dan Kecamatan Dawan Kasokando. Nah, itu ketika masuk ke memilih tempat TAK-nya, mohon yang Kecamatan Panikiran, Kadipaten, Dawan Kasokando harap memilih MTSN 6 Majalengka. Nah, kemudian ada MAN 2 Majalengka atau MAN Raja Galuh. Itu untuk mengakomodir peserta bapak dan ibu guru yang madrasahnya berasal dari Kecamatan Raja Galuh, Sindangwangi, Sindang, dan Sukahaji. Nah, itu silahkan memilih tempat TAK-nya itu di MAN 2 Majalengka. Yang ketiga, MAN 3 Jatiwangi. Ya. Ini untuk memfasilitasi bapak dan ibu yang bertugas di madrasah yang kebetulan madrasahnya berada di Kecamatan Jatiwangi, Kecamatan Palasa, dan Kecamatan Lewi Munding. Itu ketika memilih TAK-nya, ketika daftar di simpatika itu mohon untuk memilih MAN 3 Majalengka. Yang kedelapan ada MTSN 3 Majalengka atau MTSN Bantarwaru dulunya itu ada di Ligung. Ya, mohon izin Pak Kepala MTS 3. Nah, ini untuk memfasilitasi teman-teman yang madrasahnya berada di Kecamatan Ligung dan Sumberjaya. Sekali lagi kami berulang-ulang mengingatkan yang madrasahnya ada di Kecamatan Ligung dan Sumberjaya, bukan tempat tinggal atau rumah. Yang ke-9 ada MTSN 8 Majalengka. Mohon izin Pak Haji Ajam Persekuan sebagai Kepala MTSN 8 ya, atau kita kenal dengan MTSN Kertajati, itu untuk Bapak Ibu guru yang madrasahnya ya, berlokasi di Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Jati 7. Nah, itu secara teknis nanti. Nah, kemudian teknis lagi mohon dicatat Bapak Ibu. Karena di simpatika itu sampai tadi siang ya, pada kolom memilih tempat asesmen kompetensi atau disingkat TAK itu masih muncul seluruh madrasah, bukan hanya madrasah di Kabupaten Majalengka. Maka mudah-mudahan sistem ke depan bisa mensortir ketika Majalengka itu yang muncul hanya tempat asesmen kompetensi di Majalengka saja. Ya. Maka ketika sistem masih membaca seluruh tempat asesmen kompetensi, kami harapkan clue-nya itu ketika memilih tempat itu adalah pertama Majalengka. Misal, ketika kita memilih MAN 1, jangan
kita ketik man satu, nanti akan muncul satu Ciamis, man satu Tasik, misalkan, man satu Bogor, ya, bukan hanya man satu Majalengka. Kalau kita clue-nya itu man satu atau MTSN 1 misalkan. Nanti MTSN 1 kabupaten kota lain itu masuk. Ketika kata kunci yang Bapak Ibu masukkan itu MTSN atau man. Berbeda ketika kata kunci yang Bapak Ibu masukkan itu Majalengka. Maka akan muncul TAK yang diajukan oleh Kabupaten Majalengka. Nah, setelah itu kemudian Bapak dan Ibu memilih ya, dengan teliti tadi seperti yang kami tampilkan di tabel itu ya, untuk memilih secara secara hati-hati, jangan sampai salah memilih. Harus nyaman satu Majalengka, kemudian kita memilih MTSN 5 Majalengka. Nah, itu juga harus hati-hati. Ya, harus hati-hati juga. Nah, kecuali untuk MTS PUI Kasturi. Nah, bagi Bapak Ibu yang berada di wilayah Cikijing dan Cingambul, berarti clue-nya itu adalah Kasturi, Bapak Ibu. Ya, untuk menampilkan hanya MTS PUI Kasturi. Karena didapati ada sebagian Bapak Ibu guru di wilayah luar Kabupaten Majalengka yang memilih man 1. Kebetulan sudah kami upload terkait TAK hanya man 1 Majalengka. Ada yang dari Kuningan masuk ke man 1 Majalengka. Ya, ada yang dari luar kabupaten lain masuk ke man 1 Majalengka. Itu karena salah dalam memilih tempat asesmen kompetensi. Jadi clue-nya adalah pertama Majalengka bagi madrasahnya yang ada Majalengkanya. Kemudian untuk Kasturi adalah clue-nya adalah Kasturi. Ya, jangan man 1 nanti akan muncul man 1 kabupaten kota yang lain. Jangan MTSN 5 atau MTSN 6 nanti akan muncul MTSN kabupaten kota yang lain. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, ini banyak yang baru masuk ya. Rasanya kita dilanjut saja. Ya, nanti kita berkembang pada diskusi ya, karena saya menginginkan diskusi dengan Bapak dan Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, ya, teknis di lapangan, ya. Teknis di lapangan adalah kita melaksanakan TAK itu, satu hari terbagi dalam 3 sesi. Sekali lagi, satu hari terbagi ke dalam tiga sesi. Satu hari terbagi kepada 3 sesi, sekali lagi. Ya, satu hari terbagi kepada 3 sesi. Yang dalam satu sesi itu menampung 25 peserta. Ya. Jadi dalam satu TAK tadi, misalkan di man 1 itu hanya disediakan 1 lab, bahasa simpelnya hanya 1 lab yang di dalam itu tersedia 25 komputer klien untuk digunakan oleh Bapak dan Ibu. Nah, maka satu sesi itu 25 peserta. Kemudian sesi kedua 25 peserta. Kemudian sesi ketiga juga 25 peserta. Begitu. Jadi dalam satu hari kita ada 3 sesi. Berarti dalam satu hari full ya, jumlah peserta itu 75 yang dibagi ke dalam 3 sesi. Mohon juga diperhatikan, mengingat kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, ketika Bapak dan Ibu menerima jadwal pada sesi kedua, sekali lagi, ketika Bapak dan Ibu terjadwal pada sesi kedua, jangan hadir di tempat asesmen itu pada jadwal atau pada jam sesi pertama. Ya, begitupun ketika Bapak dan Ibu terjadwal pada sesi ketiga, itu jangan hadir
pada jadwal sesi kedua, karena kita tetap untuk menghindari kerumunan massa di pandemi seperti ini. Itu teknis Bapak dan Ibu sekalian, tapi sangat penting ya, karena kami nanti akan berkoordinasi dengan tim gugus tugas COVID pada kecamatan yang 9 tadi yang ditunjuk sebagai tempat asesmen kompetensi. Nah, itu teknis Bapak dan Ibu sekalian. Ya. Nah, kemudian teknis selanjutnya adalah kalau Bapak dan Ibu ya pernah setidaknya melihat pelaksanaan UNBK ya, atau ada yang mengikuti PPG 2019. Nah, pelaksanaannya itu gambaran umumnya itu seperti itu. Jadi online ya, selama 120 menit atau 2 jam di depan komputer. Ya, soal-soalnya tinggal klik jawabannya, kemudian langsung terupload secara otomatis. Nah, ini yang kemudian membuat psikologis Bapak dan Ibu guru yang belum memahami secara rinci ya. Kalau memahami secara sempurna, saya juga belum sempurna terkait dengan IT. Cuma ada yang terbiasa dan tidak terbiasa. Misalkan untuk pegang mouse gitu, untuk login atau untuk log out misalkan. Tetapi jangan khawatir Bapak dan Ibu, karena di ruangan itu sudah disediakan proktor atau teknisi. Ya, akan ada proktor yang membantu ya ketika Bapak dan Ibu mengalami kesulitan secara teknis, bukan non teknis maksudnya. Artinya tidak bisa kemudian meminta jawaban kepada pengawas ruangan tersebut. Nah, adapun pengawasnya, di sini kami merencanakan pengawas ruangan itu dari tenaga kependidikan atau tenaga administrasi ya pada madrasah yang ditunjuk sebagai TAK tadi, yang kami usulkan sebagai tempat asesmen kompetensi tadi. Bapak Ibu yang sangat saya hormati ya, selanjutnya terakhir mungkin ya dari saya, nanti kita sekali lagi berkembang di diskusi ya, karena ini terkait dengan teknis, yang mana teknis itu nanti lebih kepada tataran pelaksanaan daripada asesmen itu. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar, sekali lagi jika saya lupa, bagi Bapak Ibu yang sudah mendaftar itu tolong dibatalkan Bapak dan Ibu ya, karena kami belum utuh mengupload tempat asesmen kompetensi. Kemudian juga persiapkan diri dengan menguasai juknis ya, dibaca juknisnya secara utuh ya, ya. Kemudian juga persiapkan dari sisi psikologis Bapak dan Ibu sekalian. Baik, hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Banyak hal-hal teknis yang saya kira perlu kita diskusikan pada kesempatan kali ini ya. Oleh karena itu kami persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dalam hal teknis pelaksanaan asesmen kompetensi guru dan kepala madrasah ini. Ya, dipersilahkan Bapak dan Ibu yang mengajukan pertanyaan untuk meng-unmute audionya Bapak dan Ibu. Mangga Bapak dan Ibu. Baik, ada yang ditanyakan? Silakan, ada yang bertanya atau
Kayaknya gitu. Mana siapa pelaksananya? Halo Bapak dan Ibu, ada yang bisa didiskusikan? Silakan kalau ada yang bertanya terkait teknis ya, di unmute saja audionya. Halo. Ya, silakan Pak, dari mana? MTS Ainul Hayat. Ya, Ainul Hayat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait pertemuan Zoom sekarang. Ini Bapak Ibu gurunya kebetulan tidak bisa hadir di rumah masing-masing, nggak apa-apa ya Pak? Jangan, ini overload Pak. Oh iya. Tapi ada sebagian yang ikut masuk ini. Jangan sampai kemudian ketidakjelasan informasi menjadi apa? Menjadi alasan ya. Iya. Ya mungkin nanti akan di-share kembali. Ya, Ya, ada yang kasih, ditanyakan? Oh tidak, yuk, enggak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang lain yang ditanyakan? Saya Pak. Ya, mangga Ibu. Terkait AKG, apakah diskusi memiliki dari satu guru mapel yang dibutuhkan yang mengikuti AKG-nya semua atau satu dari salah satu saja? Coba diulangi, suaranya rame banget. Kalau di sekolah tersebut memiliki lebih dari dua guru yang diberikan bahasa Indonesia, contohnya ada tiga, atau ada tiga yang mengikuti AKG-nya semua atau salah satunya saja? Ya, sistem nanti akan membaca dia sebagai guru bahasa Indonesia. Artinya dua-duanya yang akan mengikuti atau tergantung layanan simpatika membaca seperti apa atau membolehkan Bapak dan Ibu untuk mendaftar. Iya, Tanuriah Ya, SPDI. itu nanti silakan dilihat di layanan simpatikanya. Terima kasih Pak. Dulu ya. Ya. Terima kasih. Ya. Mangga. Ada yang lain? Mangga, silakan. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bu? Dari MTSM 3 Majalengka. Oh iya, mangga Ibu. Iya Bapak, kan di Juknis kalau tidak salah tanggal 12 sampai 16 Oktober Ditanyakan simulasi. Apakah jadi atau tidak Ya, gitu ya. Pak untuk simulasinya? Siap. Ya. Terima kasih Baik. Pak. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih dari MTSN 3 Majalengka. Ya. Memang di dalam Juknis itu kita akan melaksanakan tryout atau uji coba ya di tanggal 12 sampai 16 bulan Oktober ini. Ya. Maka sesuai dengan Juknis sampai saat ini bahwa tryout atau uji coba itu akan dilaksanakan pada tanggal tersebut. Namun ketika kemudian nanti ada perubahan, kami akan menginformasikan lebih lanjut kepada Bapak dan Ibu. Pokoknya ketika sekarang kemudian Juknis itu tercantum tanggal 12 dan 15 sampai 16, mohon maaf, berarti ikuti Juknis itu. Ya. Adapun nanti ketika ada perubahan, saya atau kami akan mengumumkan kemudian. Ya. Jadi siap-siap saja di tanggal 12 sampai 16 kita melakukan tryout atau uji coba. Begitu Bapak dan Ibu. Jika ada perubahan, kami akan sampaikan perubahan tersebut kepada Bapak dan Ibu informasi. Baik, selanjutnya silakan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari MTS Majalengka. Oh, mangga, Bu Haji, mangga Bu Haji. Oke, ini Pak, untuk pelaksanaan AKG utama itu kan di dalam Juknis itu tanggal 2 sampai tanggal 6 ya Pak? Ya. Ya, jadi kami minta November Bu ya. November Bu ya. November ya, November. Minta kepastiannya itu untuk pelaksanaan
MTS 6 Majalengka itu tanggal berapa gitu? Ya, enggak. Itu saja Bu Haji. Ya udah, makasih Pak. Assalamualaikum. Ya, enggak Bu Haji sehat Bu Haji ya. Bu aja itu CS Bapak dan Ibu yang sangat saya hormati, di Juknis itu pelaksanaan tanggal 2 sampai tanggal 6 di bulan November. Nah, ketika kemudian kami mengkalkulasi peserta, yang mana di Kabupaten Majalengka itu ada 1.664 peserta, ya, yang kami distribusikan ke 9 tempat asesmen kompetensi, maka kita cukup pada tanggal 2 sampai tanggal 4 November. Ya, tanggal 2 sampai tanggal 4 November 2020. Jadi tanggal 5 dan tanggal 6 kita tidak pakai untuk utama, kecuali jika ada yang berhalangan pada tanggal 2 sampai tanggal 4. Ya, artinya akan kemungkinan akan disertakan kepada AKG, AKP susulan. Mana bunganya tuh ayah? Kali mana? Kemudian Bapak dan Ibu yang kami hormati, Kali mana itu lah? betul ya, ketika tadi disampaikan bahwa tanggal 2 itu kita akan mulai yang terbagi kepada 3 sesi. Jadi tanggal 2 di seluruh PAK yang 9 tadi disebutkan, itu tanggal 2 itu serentak. Ya, baik di MAN 1, MTS 6, MTS 5 dan semuanya ada. Karena akan serentak diikuti oleh guru-guru madrasah se-Indonesia pada hari tersebut. Nah, maka tanggal 2 itu kita akan mulai hari pertama, yang mana hari pertama itu terbagi kepada 3 sesi. Sesi pertama, sesi kedua, sesi ketiga. Pun demikian di hari kedua tanggal 3 itu ada 3 sesi, sesi 1, sesi 2 dan sesi ketiga. Pun hari terakhir di ketika tanggal 4 November juga sama 3 sesi. Nah, adapun nanti Bapak dan Ibu setelah mendaftar kemudian akan masuk kepada sesi 1, 2 atau 3 pada tanggal berapa, nah itu nanti sistem yang akan membaca terkait dengan penempatan peserta AKG tersebut. Ya, jadi siap-siap kita di tanggal 2 sampai tanggal 4. Tanggal 5, tanggal 6 kita tidak pakai untuk AKG dan AKK utama. Ya, mungkin nanti akan dialihkan untuk yang susulan yang berhalangan hadir pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 12. Nah, kemudian teknis juga, untuk saya ingat, itu tidak boleh ada yang mendampingi. Ya, tidak boleh ada pendamping. Ketika masuk ke ruangan itu ya 1 orang. tapi kan ruangan. Nanti hal-hal teknis yang perlu dibantu itu akan melibatkan dokter dan seluruh pengawas kepala, ulama. terus 4 mata pelajaran Bu Haji, cukup Bu Haji? Ada satu lagi Pak. Enggak, ya? Ini kan Islam Persis Badan Aros. bisa memilih nggak tanggalnya, karena kebetulan baik tanggal 4 itu maaf ya, itu acara pernikahan anak saya kan. Acara pernikahan. Ya, jadi saya catat saja ya, untuk Bu Haji itu tidak bisa di tanggal 4 ya. untuk agenda sekarang. Jadi khusus ya. Ketika saya verbal, Bu Haji tidak akan saya verbal di tanggal 4 Bu Haji ya, tanggal 2. Kalau tanggal 3 bisa Bu Haji, atau persiap. Tanggal 2 ya? Tanggal 2 atau tanggal 3 Bu Haji? Halo Bu Haji? Tanggal 2 Pak. Ah, tanggal 2 ya? Siap, enggak Bu Haji. Jadi teman-teman yang di MTS 6 Yakin mana? ya jangan di tanggal 1. Sudah siap komitmen katanya tanggal 2 Pak. Mudah-mudahan Bu Haji. Insyaallah. Cukup Bu Haji, cukup? Atau nuhun Pak. Ya, kami Bu Haji, enggak. Mangga yang lain diambil kalau ada yang tanyakan. Nurul Pak Naros. Mangga. Untuk Nurul Ulum, maaf tadi tertelat Pak. Tadi jadwalnya untuk wilayah Limping di layar nggak kelihatan.
Oke, siap. Terus yang ini yang buat buat tanggal 12 itu berarti sama di tempat yang sudah ditentukan. Ya, udah? Ujiannya tuh apa di sekolah masing-masing? Ya, Buat Sudah? ya udah gitu aja dulu. ya, terima kasih Pak Kepala. Untuk Nurul Ulum wilayah Lewi Munding itu kita himbau untuk mendaftarnya di lagi nyari seperti itu. di Mantiga Majalengka. Nungguan itu. Jadi Mantiga Majalengka itu untuk Bapak Ibu yang madrasahnya berlokasi di Jatiwangi, Palasta dan Lewi Munding. Ingat, sekali lagi saya mengingatkan berulang-ulang, ini wilayah kecamatan itu bukan wilayah kecamatan tempat tinggal atau domisili, tapi wilayah tempat tinggal madrasah di mana ibu bertugas. Begitu. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu ya, jangan sampai kemudian mentang-mentang tempat tinggalnya di luar kecamatan tersebut, maka ibu mendaftar di tempat yang lain. Itu berdasarkan plotting dari tempat madrasah itu berada. Kemudian untuk teknis tanggal 12. Nah, untuk tryout tanggal 12 nampaknya itu mungkin secara teknis akan sinkronisasi dulu ya, TAK dengan dengan pusat ya, dengan jaringan. Sinkronisasi dulu. Karena kita memerlukan sinkronisasi yang itu memerlukan waktu yang tidak sedikit ya. Mungkin kita akan memulai jika sinkronisasi itu beres 1 hari tanggal 12, nah maka layoutnya akan tanggal 13, 14, atau 15. Dan nampaknya itu tidak bisa dilakukan di madrasah masing-masing. Nah, Masing-masing. itu sinkronisasinya dengan tempat asesmen kompetensi yang diajukan. Assalamualaikum. Ya. Mohon izin bertanya. Bagaimana Pak Kepala Nurul Ulum? Cukup? Ya, makasih Pak. Nurul Ulum. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Bu Haji? Dari MTS Al Ihsan, Mangga. Bapak Manjeti, mau bertanya Pak. Mangga, Bu. Oh iya, ini setelah nanti pelaksanaan AKG itu kan nanti ada hasilnya ya Pak ya. Predikatnya itu ya Pak. Itu sejauh mana mempengaruhi ke Pak untuk hari ke depan, atau Pak ada efeknya, ada pengaruhnya, atau itu hanya sekedar uji coba saja gitu ya? Ya. Untuk Terima kasih. pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sepintas tadi sudah saya singgung ya terkait hal itu, dan itu menjadi perbincangan kami ketika rapat di kantor wilayah. Nah, Bapak dan Ibu sekarang adalah tugasnya membaca juknis, kemudian mempersiapkan diri. Ya, jangan kemudian berpikir terlalu jauh terkait dengan implikasi yang kemudian didapat dari hasil AKG ini, ya, atau AKK ini. Gitu. Yang pasti, ketika Bapak dan Ibu sudah sertifikasi atau menerima tunjangan profesi, hasil itu tidak akan berpengaruh kepada tunjangan profesi Bapak dan Ibu. Nah, kemudian ya menurut Pak Kasih PTK, database dari AKG dan AKK ini akan menjadi bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh pusat. Misal, ketika ada yang ketika ada yang kemudian nilainya tinggi, kemudian belum sertifikasi, belum menerima tunjangan, pusat mungkin akan mempertimbangkan Bapak dan Ibu sebagai penerima reward apa. Itu akan dijadikan database bagi pengambilan kebijakan
oleh Kementerian Agama Pusat. Jadi untuk tunjangan dan lain sebagainya itu tidak berpengaruh kepada tunjangan Bapak dan Ibu yang diterima selama ini. Kami tadi tidak ada implementasi. Ada lagi Bu Haji, mangga? Ya, makasih Pak atas penjelasannya. Halo? Halo? Ya, mangga? Makasih ya Pak ya. Cukup Bu ya? Ya, mangga. Sama-sama Bu. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Ibu? Dari MTSN 10 Majalengka, Pak Aib. Ya, mangga. Iya, mohon izin bertanya. Yang pertama, mohon maaf tadi pada saat dari MTS 10 Majalengka mengikuti kegiatan ini, mungkin pelaksanaan Zoom meeting ini sudah berjalan beberapa menit, jadi ada beberapa informasi yang barangkali bisa jadi saya tanyakan, mungkin Pak Aib tadi sudah menyampaikannya. Jadi yang pertama, mohon penjelasan kembali, barangkali tadi sudah ya, mengenai teknis pelaksanaan untuk kegiatan AKG ini, karena yang dilibatkan adalah dari 4 mata pelajaran yang di UN-kan ditambah dengan BK. Untuk teknis pelaksanaan assessment atau ujiannya, apakah per bidang yang diampunya atau secara random atau acak dalam satu hari pelaksanaan satu sesi itu. Sebagai contoh misalnya dalam hari misalnya Selasa begitu sesi pertama mapel bahasa Indonesia yang diujikannya begitu, atau dicampur. Mohon maaf barangkali tadi sudah disampaikan ya, dicampur dengan mata pelajaran yang lain maksudnya. Dalam asumsi saya dalam satu Suaranya kurang jelas. Ya, mohon maaf. Sudah jelas, Pak? Halo, terputus. Halo? Ya? Sudah jelas? Jangan pakai echo. Oh. Sudah jelas, Pak Aib? Ya. Halo, Bu. Ya, Ya, mohon silakan. bertanya Pak Aib, penjelasan lebih lanjut dalam misalnya hari pertama sesi 1 apakah untuk mata pelajaran yang sejenis atau digabungkan dengan mata pelajaran yang lain di dalam satu ruangan itu. Asumsi saya mungkin bisa jadi bergabung dengan mata pelajaran yang lain ya. Waktu uji coba itu tahun beberapa bulan ke belakang. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak Aib, masih berkaitan dengan tadi Ibu yang bertanya tentang hasil. Setelah selesai pelaksanaan itu hasilnya bisa diketahui kapan? Apakah secepatnya pada saat itu setelah kita selesai melaksanakan AKG bisa langsung diketahui hasilnya, atau ada tenggat waktu beberapa jam, hari kemudian misalnya itu ya, mohon penjelasannya. Dan yang terakhir terkait dengan pendaftaran dari guru-guru yang mengikuti simpatika ini, apakah hanya untuk guru-guru yang sekarang ada di dalam Juknis itu yang 4 mata pelajaran dan BK, atau juga dengan guru-guru mata pelajaran yang lainnya yang didaftarkan di simpatika. Begitu Pak Aib, mungkin 3 pertanyaan dari MTSN 10 Majalengka. Terima kasih Ibu. Untuk yang pertama terkait dengan teknis pelaksanaan AKG, apakah di lapangan misal tadi Ibu katakan di hari pertama, apakah hari pertama khusus untuk tertentu atau secara random? Saya tidak bisa menjawab secara pasti. Yang normatif adalah itu nampaknya akan dilaksanakan random, sesuai dengan mata pelajaran peserta masing-masing. Jadi tidak satu mata pelajaran dalam satu sesi tertentu. Nah, gambaran umumnya adalah pelaksanaan PPG 2019. Sekali lagi, pelaksanaan PPG 2019, ketika kita melaksanakan PPG di Ketliman 1 dan Ketliman 2, itu menjadi gambaran umum pelaksanaan asesmen kompetensi guru. Yang mana di situ kemudian secara random masing-masing guru dengan mapel masing-masing dalam satu sesi begitu, tidak secara
merata satu sesi mapel tertentu. Nah, kemudian apakah hasilnya itu akan dilihat hari itu juga atau secepatnya? Nah, nampaknya hasil itu akan diumumkan di kemudian hari melalui sistem. Ya, sebagaimana PPG 2019 itu sistem akan menginformasikan kepada Bapak dan Ibu predikat apa yang diperoleh oleh Bapak dan Ibu dari hasil asesmen kompetensi ini. Sekali lagi tidak ada lulus atau tidak lulus ya dalam asesmen ini. Ya, tidak ada lulus atau tidak lulus. Yang berkembang kan banyak juga bertanya, bagi yang tidak lulus itu nanti akan disertakan ke diklat. Nah, itu tidak diatur di Nah, kemudian pertanyaan Ibu yang terakhir, apakah peserta itu hanya guru-guru saja yang termasuk dalam juknis, artinya guru-guru yang mengampu mapel yang di-UN-kan plus BK? Untuk sementara iya, tapi karena ini adalah program berkelanjutan ya, guru-guru mapel yang lain, PAI misalkan, Penjas misalkan, itu pasti akan kebagian waktu untuk di-asesmen. Begitu Bapak dan Ibu. Jadi untuk sekarang sesuai juknis yang ada, hanya guru mapel yang di-UN-kan plus BK. Ke depan, karena ini program keprofesian berkelanjutan, semua guru madrasah itu akan di-asesmen. Kalau di juknis, Bapak dan Ibu bisa lihat, itu tidak mengcover kepala RA. Ya. Tapi di data terakhir, kepala RA itu masuk. Nah, artinya ke depan itu akan semuanya. Ya, guru dan kepala madrasah itu akan diwajibkan mengikuti asesmen. Demikian jawaban saya. Ibu mudah-mudahan tidak puas, Ibu ya. Bagaimana MTS 10? Mudah-mudahan tidak puas, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana, Bu? Di MTS Majalengka, Bapak. MTS? Di Majalengka. MTS Purba. Majalengka, ya. Ya. Nah, ini mau bertanya, Pak. Kan nanti asesmen itu ada hasilnya. Mungkin peringkatnya A, B, atau C. Nah, ini dari hasil peringkat ini, bagaimana tindak lanjutnya, Pak? Misalnya kalau yang A, apakah kalau tadi kan kita hanya harus terhadap jenjang profesi. Ini untuk tindak lanjut ke depannya dari peringkat A, B, C itu apakah seperti kami mengajar di kelas ada remedial atau ada pengayaan? Udah, nggak usah dijawab, baik. Udah, nggak usah dijawab. Ya, itu saja, Pak. Ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu dari MTS Negeri 7 ya. Mungkin Assalamualaikum. kalau kita lihat di juknis, Ibu dari MTS 7 ya. Istilah persis. Itu tidak ada tidak ada nilai A, B atau C dan lain sebagainya. Yang ada adalah di rank nilai 1 sampai 4 itu ketika 0 sampai 25 ya, ketika nilai yang didapatkan di kisaran itu, maka predikatnya adalah level berkembang gitu. Nah, seperti di tampilan layar ada berkembang, cukup, terampil, mahir. Tenang. Assalamualaikum. di layar ada nggak predikat? Alislah persis. Alislah persis, Pak. Halo. Ya. Hadis. Haji. Nah, nilai Dari MTS, Pak. 0 sampai 25 itu predikatnya berkembang, kemudian 26 sampai 50 predikat atau levelnya itu cakap, ya 51 sampai 75 terampil, 76 sampai 100 itu adalah level mahir ya. Ya, level mahir. Artinya sekali lagi di situ tidak ada lulus dan tidak lulus. Dan saya tegaskan sekali lagi ya, di juknis itu tidak mengatur punishment. Ya, tidak mengatur punishment atau reward bagi Bapak dan Ibu yang tidak mengikuti AKK dan AKG. Artinya
tidak diatur kemudian ketika Bapak dan Ibu tidak mengikuti, bukan tidak mengikuti, nilainya kurang dari batas minimal misalkan, kemudian berdampak kepada tunjangan profesi. Nah, itu tidak ada. Ya, jadi tenang saja, Bu. Psikologis itu tenangkan, ya, kan berpikir nanti si Ibu bermasalah. Sampai saat ini tidak ada yang mengatur hal itu. Ya, jadi tenangkan saja, Bu. Ya. Demikian mungkin. Ya. Halo, Assalamualaikum. Salam, dari mana, Bu? Dari Halo, dari mana? Mangga. Pak Haji, Al-Islam Persis. Ya, mangga. Pak Ustadz, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Begini, Pak. Tadi disampaikan bahwa pelaksanaan uji coba itu kan tanggal 12 sampai Ya. tanggal Oktober. Nah, sementara dari petunjuk yang kami dapatkan bahwa untuk mengikuti uji coba itu sudah dipastikan benar-benar. Ya. Sekarang tanggal 9, Pak. Ya. Jadi mohon petunjuk selanjutnya kami harus bagaimana? Misi dadakan deh, Pak. Ya. Ini kan se-Indonesia, jadi apakah kita memang menunggu petunjuk selanjutnya atau memang, karena kan simpatikan itu belum bisa diakses untuk pendaftaran sementara, Ya, ini kita ya. punya waktu itu satu udah tahan saja. Ya. Gitu. Ya, jazakallah Pak, terima kasih itu saja. Ya, mangga. Terima kasih Ustaz dari Al-Islah Persis. Betul, Pak. Saya setuju dengan kalimat dadakan ya, kecuali sambal dadaknya. Bahwa program ini adalah program yang kemudian dimunculkan di akhir tahun ya, artinya di menjelang habis tahun 2020. Namun walaupun demikian, kita sebagai pelaksana di lapangan, ya, siap atau tidak siap harus melaksanakan kegiatan ini. Ya, kalau kita lihat di Juknis itu justru pendaftaran pun tanggal 28 September. Tanggal 28 September itu sudah dimulai. Artinya seminggu ke belakang pendaftaran itu sebetulnya harus bisa dimulai. Akan tetapi teknis yang petunjuk teknis yang kami dapatkan itu belum sepenuhnya mengcover daripada keinginan Juknis tersebut. Begitu. Ya, seperti misalkan dalam layanan simpatika, ya, dalam layanan simpatika itu kami belum bisa di kabupaten kota itu sebagai admin memverbal peserta. Ya, artinya apa? Artinya sistem layanan simpatika pun masih terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan asesmen guru dan asesmen kepala madrasah. Ya, jadi tunggu saja Pak Adi, ya, bahwa sistem ini sedang sedang dikembangkan, ya, sedang dikembangkan untuk mengcover ya, Juknis yang ada di Juknis AKG dan AKK serta. Ya, mungkin begini, tadi pertanyaan lebih detail lagi adalah kita pun tidak bisa mengakses pendaftaran dari 9 ya, dari 9 TAK yang tadi saya sebutkan di Kabupaten Majalengka, karena hanya ada satu TAK yang baru saya upload, yaitu Mansati. Artinya misalkan untuk Pak Adis sendiri itu tidak bisa mengcover Pak Adis untuk daftar di tempat yang sudah saya share tadi. Nah, makanya saya sosialisasikan sekarang sebelum nanti malam atau besok, ya, saya men-setting tempat yang 9 tadi, jangan sampai kemudian Bapak dan Ibu salah kamar. Jangan Pak Adis nanti daftarnya milihnya Man 1, jadi ke Talaga, kan misalkan. Kalau kita tidak mensosialisasikan seperti ini, maka nanti terpaksa mungkin Bapak Pak Adis nanti ikutnya di Talaga. Ya, makanya saya ingin tadi dengan pengawas dan juga dengan kepala alia sudah di-share tempat tersebut, sudah di-share estimasi peserta dari daerah mana. Nah, itu untuk apa? Untuk memberikan gambaran kepada Bapak dan Ibu, maka jangan sampai salah dalam memilih tempat asesmen kompetensi. Ya, jangan sampai kemudian salah memilih tempat asesmen kompetensi. Saya berulang kali mengatakan tidak bosan, jangan kemudian kita terburu-buru untuk mendaftar, ya, tetapi tempat
asesmen kompetensinya berada di luar kabupaten. Karena dalam sistem itu masih membaca semua tempat asesmen yang diajukan oleh Kabupaten Kota se-Indonesia. Baik, Pak Adis, ada lagi? Ya, jadi ini masih dinamis, ya, perkembangannya masih dinamis, ya, dan dinamika ini by system. Ya, by system artinya kita Assalamualaikum. tiap saat gitu. Termasuk saya mengikuti diskusi-diskusi di grup admin simpatika Provinsi Jawa Barat. Demikian, Ustadz Adis, cukup? Cukup? Al-Ihsan, Pak? Al-Ihsan sudah tadi? 05. Assalamualaikum. MTSN 5, silakan. Mohon. Assalamualaikum, Baik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Dari MTS di Majalengka, Baik. Mangga, Pak. Mohon. Ingin bertanya, Baik. Kan ada guru kami di sini yang mengajarnya itu bahasa Indonesia, tapi latar belakangnya tidak linear. Itu bagaimana ijazahnya? Dia sertifikasi belum? Belum, Pak. Belum. PNS? Belum. PNS, Pak? Non PNS, Pak. Non PNS? Ya. Oke. Tetap daftar gitu ya. Ijazahnya apa? Ijazahnya bahasa Inggris, mengajarnya bahasa Indonesia. Nah, di akunnya ada nggak bisa daftar ya? Belum dicoba katanya. Nah, makanya silahkan akunnya dibuka, ya. Nanti larinya kemana? Mapel yang apa? Apakah dia berhak mengikuti bahasa Indonesia atau tidak? Nah, itu iya, tergantung layanan saja, Pak. Oh, tergantung Ya, di simpatikanya ya? Nah, betul. Kalau layanan mengakomodir dia bahasa Indonesia, ya itu bisa. Oh ya. Oh, satu lagi, Pak. Di sini juga ada yang di simpatikanya itu TIK, padahal beliau mengajar IPA. Itu harus dirubah dulu simpatikanya atau bagaimana, Pak? Nah, itu dia yang Pak. itu dia yang diwanti-wanti dari awal itu memang Tolong ngalilir, Pak Kiai. mau tidak mau harus dilinearkan ya. Mau tidak mau harus dilinearkan. Oh, ya. Harus dirubah dulu simpatikanya ya? Ya, harus. Artinya bukan sekarang ya dirubahnya. Karena sekarang itu sudah Sudah telat berarti ya? Sudah floating peserta. Oh iya. Ya, jadi kita Berarti lihat di sistemnya aja, Pak ya? Betul, Pak. Kalau ada panggilan baru ini Betul, ya ikut. betul. Ya. Lihat saja sistem apakah mengakomodir atau tidak, Pak. Oh ya, ya. Jelas, Pak. Ya, Ya. jelas. Enggak. Itu nuhun, Baik. Nuhun. Kami salam, Assalamualaikum. Pak Aib, izin Salam warahmatullahi tanya wabarakatuh. lagi. Dari mana, Bu? Untuk dari MTS 10 lagi, Pak Aib, tadi ada yang tertinggal ya. Ya. Simpel saja mengenai pakaiannya yang nanti akan dikenakan. Apakah putih hitam atau sesuai pakaian jam hari dinas? Oke. Soalnya pernah waktu diklat kan harus putih hitam. Ya. Ya. Udah, Bu? Terima kasih. Ya. Sebetulnya ini adalah kebijakan lokal, Bu, ya. Kebijakan lokal yang kemudian tidak dibahas di Juknis. Tapi ketika PPG 2019 ya, itu pimpinan kita ya menginstruksikan untuk keseragaman itu hitam dan putih, ya, atau putih hitam atau putih hitam. Tapi untuk fixnya kita tunggu nanti setelah saya berkoordinasi dengan pimpinan. Yang pasti harus ada kesepakatan. Begitu Bu ya. Guru ulum Baden harus dulu yang ketinggalan, Pak. Assalamualaikum, Kang Ajengan ya, MTS 4 Badan Aros. Ya, mangga, Pak Kiai, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi teh udah muncul di awal, tapi ternyata hilang sampai baru muncul lagi sekarang karena nggak kebagian kuota barangkali ya. Sabar Pak. Ini yang ditanyakan teman-teman ini mungkin udah dibahas tadi karena baru muncul lagi, jadi ya harus ditanyakan gitu. Ini proses pendaftarannya mulai kapan? Kang Ayib, itu aja. Ya, gimana? Proses pendaftarannya melalui Simpatika bisa mulai kapan? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendaftaran, Pak ya? Ya. Hanya pendaftaran, Pak.
pendaftaran aja. Ya, kalau zonasi sudah jelas ya, bukan zonasi ya, istilahnya. Kalau itu udah tahu lah, kalau itu kita di perlu kita mana tempat perlu kita tampilkan. Udah masih ada udah. Udah ya. Ya. Kalau misalkan di Juknis itu pendaftaran dimulai pada tanggal 28 September ya. Iya. 28 September itu teman-teman sudah sudah bisa mendaftar. Akan tetapi karena kendala teknis satu dan lain hal, maka sampai saat ini ya teman-teman saya tahan dulu untuk tidak melakukan pendaftaran. Mengingat kami baru mengusulkan kemarin sore ke kantor wilayah terkait tempat asesmen kompetensi yang 9 tadi kami sebutkan. Gitu. Bisa jadi setelah kemudian saya berkoordinasi dengan Kasih PTK tadi malam, ya, silahkan untuk diproses 9 TAK tersebut pada simpatika melalui admin kabupaten. Nah, maka nampaknya 9 tempat tadi itu ya kita akan plot sebagai tempat asesmen kompetensi di Kabupaten Majalengka. Ya, hanya saja saya tidak berani kemudian memplot sebelum saya mensosialisasikan kepada Bapak dan Ibu. Takut nanti kejadian dari Kesepuan di Bantarujung daftar ke mana, ke MTSN 6 Karangsambung gitu. Atau Keman 1 lah tuh, Keman 1 yang dekat gitu. Gitu. Harusnya kan ke MTSN berapa? Ke MTSN 5 gitu. Ya, sebagaimana plotting, bukan zonasi ya, plotting yang kita harapkan seperti itu. Ya, jadi bisa jadi nanti kan setelah dengan kepala-kepala MTS ini kita akan Zoom meeting lagi dengan kepala MI. Ya, saya ingin beres malam ini, saya ingin beres hari ini ya, sosialisasi ini, kemudian besok atau nanti malam saya plotting tempat asesmen kompetensi sehingga teman-teman ya bisa mengakses, bisa mendaftar sesuai dengan himbauan yang kami sampaikan tadi. Dan jangan lupa bagi Bapak dan Ibu guru yang tidak hadir mengikuti Zoom kemudian akan menjadi peserta, tolong disampaikan. Ya, tolong disampaikan. Teknis seperti tadi. Baik, Kesepuan, demikian. Ya. Jadi pendaftaran bisa mulai nanti malam. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan beres. Tapi sosialisasi saja. Oke. Atau nunggu dari Kang Ajengan aja ya. Nunggu kapan? Tetap kami akan berkoordinasi dengan pimpinan. Kebetulan pimpinan kami masih di luar kota ya. Sampai saat ini masih di luar kota. Ya, nanti kami akan menunggu petunjuk dan instruksi dari pimpinan. Kalau Kak Adwil sudah menyetujui ke-9 asesmen kompetensi tersebut. Ya, oke. Terima kasih Kang Ajengan. Ya, mangga. Mudah-mudahan tidak puas. SPW Belum Pak. MTS PW Cikijing, silakan. Ini Pak menyusul dari yang tadi dari MTS 5, kasusnya barangkali sama, tapi ini antara mata pelajaran yang diampu dengan ijazah berbeda, tapi sudah sertifikasi. Itu bagaimana? Terima kasih. Ikut enggak? Contohnya ijazahnya PAI tapi mengajar bahasa Indonesia. Sertifikasi begitu. Ini apa? Sertifikasinya bahasa Indonesia. Ya. Udah, Pak Haji? Ya. Terima kasih Pak Haji ya. Kalau lihat di Juknis itu senioritas ijazah S1 dengan mapel yang diampu atau kita antara sertifikat pendidik. Ya, sertifikat harusnya ketika kemudian ijazah dia adalah PAI kemudian mengampu mapel yang di-UN-kan, harusnya sistem itu mengakomodir sertifikat bukan ijazah. Normalnya seperti itu. Kalaupun kemudian sampai saat ini sistem belum mengakomodir, saya kira tadi tunggu pengembangan dari sistem layanan simpatika itu. Ya. Oh iya, jadi nanti melihat di aplikasi aja ya. Iya, betul Pak Haji. Mudah-mudahan mengakomodir ya, karena dia sertifikasinya kapal yang di-UN kan ya. Iya. Ya, terlepas ijazahnya PAI bukan. Iya, makasih Pak Haji.
Ya, mangga. Yang lain mangga. Kita punya waktu berapa? Assalamualaikum, MTS 7 hadir. Ya, mangga. MTS 7 mangga. Nah ini Pak, sedikit yang ditanyakan. Yang pertama, MTS 7 Majalengka. Ya. Yang pertama, katanya itu ada snack pertama untuk ada konsumsi tidak. Terus yang kedua, ada uang transportnya tidak katanya, berhubung itu selama ada yang jauh gitu. Ya. Ada snacknya, ada snack, ada konsumsi, ada transport dari Kemenag. Sudah? Itu aja? Ya gitu aja Pak. Asrama. Ya. Terima kasih MTS Negeri 7 ya. Mudah-mudahan di sana sehat selamanya ya, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Eta Pak Dadang ngisinkeun MTS 7 sana Pak Dadang. Masya Allah. Tapi tidak apa-apa Pak ya. Karena memang ini juga yang menjadi isu juga ya ketika kami diskusi dengan antar wilayah Provinsi Jawa Barat. Bagaimana menyikapi hal itu? Maka kemudian muncul itu teknis lah ya. Teknis yang kemudian nanti diserahkan kepada penanggung jawab di tempat asesmen kompetensi dimaksud. Begini, kepanitiaan di kabupaten kota itu adalah kasih Penmad sebagai penanggung jawab, ya. Kemudian didampingi oleh admin simpatika sebagai teknisi. Nah, kemudian ada penanggung jawab juga di masing-masing PAK kepanitiaan itu. Yang pertama penanggung jawab pada PAK, 9 PAK itu adalah kepala madrasah. Nah, itu dalam kepanitiaan itu diatur dia sebagai penanggung jawab dan akan di-SK-kan oleh Dirjen Penmis langsung. Nah, maka misalkan MAN 1, kepala MAN 1 itu sekaligus penanggung jawab PAK pada MAN 1. Kemudian proktornya juga ya sebagai proktor pada PAK MAN 1. Itu yang akan yang menjadi panitia di sana. Sama di MTS Negeri 8 pun begitu. Di MTS N8 kepala MTS N8 misalkan itu sebagai penanggung jawab pada PAK MTS N8 dan proktor di sana juga sebagai teknisi atau proktor pada MTS N8. Nah, itu dari sisi tanggung jawab panitia. Ya, jadi ada panitia pada masing-masing PAK. Nah, makanya pertanyaan itu luar biasa ya, apakah kedua poin itu kemudian nanti akan difasilitasi? Nah, itu menunggu hasil rapat dengan pimpinan. Kami akan mengumpulkan penanggung jawab atau kepala madrasah pada 9 TAP yang diusulkan tersebut. Ya, baik, MTS 7 gimana? Cukup harus Pak? Ya cukup Pak, cukup. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum dari MTS Majalengka Pak. Yang mana dulu nih? Dari MTS 10 Majalengka Pak, saya nama Lukmanul Hakim. Ini mau bertanya mengenai tadi yang pendaftaran kan belum ditentukan. Nah, yang saya tanyakan itu kira-kira paling lambat kapan Pak? Apakah sebelum sebelum November masih bisa atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingat dulu pernah mau yang seperti ini Pak, Kemenpar kartu Pak. Nah, sekarang apakah mendapatkan kartu juga Pak? Ya, supaya kami lebih tenang begitu. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, pertanyaannya adalah pendaftaran. Insya Allah tidak lama lagi ya, Bapak dan Ibu bisa mendaftar. Ya, bisa mendaftar di sistem layanan simpatika. Nah, maka
Bapak dan Ibu nanti sudah bisa mendaftar, mungkin insya Allah besok lah. Kami pastikan besok Bapak dan Ibu sudah. Ya. Nah kemudian terkait dengan apa namanya kartu ya, kartu peserta. Nah, kalau melihat di Juknis, Bapak dan Ibu lah yang mencet kartu sebagai peserta AKG dan AKK pada sistem layanan simpatika. Kita dirubah menjadi Dengan catatan, sekali lagi, dengan catatan Bapak dan Ibu melakukan proses pendaftaran by simpatika. Maka pendaftaran itu akan mengeluarkan kartu yang kemudian dicetak secara digital oleh Bapak dan Ibu setelah dipepal oleh admin kabupaten kota. Nah, maka kartu itulah yang kemudian atau hasil print out itulah yang kemudian dibawa oleh Bapak dan Ibu sebagai peserta ketika pelaksanaan asesmen kompetensi. Ya, itu harus harus dibawa sebagai pegangan Bapak dan Ibu sebagai peserta asesmen tersebut. Begitu. Ya. Nah, maka pastikan ya, pendaftaran itu dilakukan baik layanan. Kemudian untuk mengakomodir layanan pendaftaran tersebut, pastikan seluruh madrasah Bapak dan Ibu itu sudah aktif kolektif S25B. Ya, pastikan sudah aktif kolektif atau sudah menerima S25B. Kalau semester berjalan, insya Allah sudah, ya karena itu akan ada kaitannya dengan pencairan TPG. Tapi untuk memastikannya sudah aktif kolektif itu adalah ada print out S25B. Begitu Bapak. Ada yang tanya lagi Pak? Terima kasih Pak. Jadi mohon. Sekali lagi untuk tambahan berarti kartu mohon cetak sendiri ya Pak ya? Betul. Nanti ada di kartu itu mungkin ada kita jam berapa atau di sekolah mana begitu ya Pak ya? Sudah jelas begitu dari kartu. Betul. Keinginan saya seperti itu Pak. Ya, keinginan saya memang seperti itu. Tapi sistem layanan itu masih belum sempurna. Masih dikembangkan oleh pengembang layanan sesuai dengan jumlah. Jadi kami di sini ya sebagai penanggung jawab di kabupaten itu justru inginnya seperti itu Pak. Jadi tidak repot-repot membagi sesi kepada Bapak dan Ibu. Inginnya seperti itu. Tapi kalaupun misalkan sampai akhir nanti sistem tidak mengakomodir sesi secara otomatis, maka terpaksa kami kemudian akan membagi sesi sesuai dengan urutan siapa cepat dia akan masuk pada sesi yang pertama, kemudian dan seterusnya sesuai dengan waktu dia mendaftar. Begitu Pak. Ya, MTS Saspur mau bertanya Pak. MTS 14 Majalengka mau bertanya Pak. 15. Halo. MTS Saspur dulu. 10 entos 14 kasihan 14 kasihan. Berulung sudah. Aya nu hilap Pak pada naros. Nanti MTS yang lain, MTS 14 dulu. 14. Nurul Iman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji, mangga. Terima kasih penjelasannya. Cuma saya belum jelas masalah CPNS yang sekarang sudah 100% alhamdulillah ada di sekolah kami. Ya. Kira-kira bisa diikut sertakan tidak untuk AKG? Ya. Kurang lebih masa kerjanya setahun, 1 tahun lebih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji, ya Kepala MTSN 14. Nah, sebetulnya itu merangkai dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, ya. Apakah kemudian diakomodir oleh sistem, ya, bagi CPNS yang baru 1 tahun atau tidak? Nah, tinggal kemudian PNS yang bersangkutan yang mengampu mapel yang diUNK itu membuka sistem layanan. Apakah diakomodir pendaftaran atau tidak? Simpel sebetulnya. Apakah dia sudah punya NPK atau belum? Kan? Ya. Makanya kemudian kembali kepada sistem yang mengakomodir pendaftaran asesmen kompetensi guru tersebut. Begitu Pak.
Ya, nun tadi MTS Hasbur mau bertanya. MTS Hasbur. Hasbur Rahman Alif. Ya, mangga Hasbur Rahman Alif. Ini ada salah satu guru kami di mana ijazahnya itu memang non pendidikan, tapi dia sudah kuliah kembali untuk mendapatkan akta 4. Itu ada salah satu guru kami di mana ijazahnya itu memang non pendidikan, tapi dia sudah kuliah kembali untuk mendapatkan akta 4. Itu sudah lama Pak, tapi ketika di verbal itu tidak masuk karena kan yang dimasukkan itu ijazah ya Pak, bukan akta 4. Kalaulah diganti, semisal yang di up-nya itu akta 4, itu bisa nggak Pak masuk ke sistem? Ya. Jadi ijazahnya aja yang bukan pendidikan Pak, non pendidikan, cuman dia sudah punya akta 4-nya Pak, dia kuliah lagi mengambil akta 4 gitu. Ya, Bisa nggak Pak itu? Ya, baik. Terima kasih Pak. Ya, mangga. Sistem. Ya, betul. Untuk pendaftaran ternyata itu linearitas ijazah Bu. Linearitas ijazah dengan novel yang diampu, bukan linearitas akta 4 dengan novel yang diampu. Ya, artinya ketika kami memverifal ijazah itu otomatis yang diupload oleh Bapak dan Ibu adalah ijazah S1, bukan ijazah akta 4. Ya Pak, ya Pak. Ya, bukan ijazah akta 4. Mudah-mudahan saya doakan semoga cepat beres kuliahnya Bu ya. Ya, makasih Bapak. Mangga Bu, mangga. Ada lagi? Enggak? Ya. Dari mana? Dari MTS 15 Majalengka. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Penjaya dari Ya. Ada beberapa pertanyaan terkait dengan AKG ini. Pertama terkait dengan simpatika. Untuk simpatika, apa kita harus standby simpatika tiap SK kalah gitu ya, itu tidak bisa upload gitu ya, walaupun sebenarnya ukuran filenya sudah sesuai dengan yang apa? Gimana? Upload apa? Oh ya, ini di simpatika ya, perpal simpatika itu. Perpal ijazah. Ya, Ya, ya. Upload SK kepala. Sebab kan mungkin berpengaruh ya. Untuk TMT mungkin ya? Ya, TMT itu. TMT. Ya. Nah, itu kan perpal yang di simpatika itu berpengaruh terhadap pendaftaran. Ya. Itu ya kan? Ya. Yang kedua, ini sebenarnya AKG ini sebagai pemetaan saja, ya, atau memang ada hal yang lain yang diinginkan oleh pemerintah terkait dengan AKG ini. Yang kedua, dan juga ini ada sesuatu kalau seandainya hasilnya, kalau baik itu reward dan juga punishment terhadap yang memang nilainya rendah gitu. Terima kasih. Perhatian guru besar. Baik, yang pasti perpal yang berpengaruh untuk fitur, ya, mempengaruhi fitur ajuan peserta AKG dan AKP adalah perpal ijazah. Itu yang pasti, itu berpengaruh. Ya. Seperti yang disampaikan oleh MTS Hasbur Rahman Alif tadi. Di perpal ijazah S1 itu berpengaruh kepada berhak atau tidaknya mengikuti AKG atau AKP. Jadi yang sampai saat ini belum mengajukan perpal ijazah, maka secepatnya harus mengajukan perpal ijazah tanpa harus mengirim ke kami. Itu yang S12E-nya ya. Karena by system kami sudah muncul nama-namanya untuk perpal. Nah, kemudian itu yang paling berpengaruh Pak. Jadi perpal ijazah itu yang paling berpengaruh. Kemudian AKG apakah sebagai perusahaan? Itu alam. Ya. Kalau kemarin itu bahasa Pak Asif PTK itu bisa dijadikan database sebagai bahan pembuat
memutuskan kebijakan di Dirjen Pendus Pusat, gitu. Nah, apakah kemudian terakhir tadi ada reward atau punishment? Nah, di juknis itu belum diatur, Pak. Ya. Karena itu juga bagian daripada pembuat kebijakan di atas. Bukan kami sebagai pelaksana di belakang. Begitu Pak Fajar. Bagaimana? Ustaz Ayub. Ya. Terima kasih Ustaz Ayub. Ya, penuh ya. Mudah-mudahan tidak puas. Ya. Nah, yang lain masih ada lagi? Pas. Assalamualaikum. Dari mana Bu? Dari Putri Talaga? Ya, ada. Ya, maaf. Terima kasih atas penjelasan Bapak dari tadi ya. Saya menyimak bahwa AKG ini berlaku untuk semua guru ya di madrasah. Di sini kan ada juga yang belum sertifikasi. Tadi kan kalau yang sudah sertifikasi, yang belum sertifikasi bisa dilihat di sistem katanya ya. Kalau misalnya di sistem bisa, apakah bisa sekalian mengikuti AKG ini atau bertahap seperti yang saya katakan kemarin yang sudah sertifikasi saja dulu. Yang kedua, ada dua Pak ya. Yang kedua, nilai hasil dari AKG tersebut tadi saya menyimak akan diumumkan di hari berikutnya, tidak secara langsung. Ya. Apakah tidak bisa diusahakan langsung tampil misalnya setelah selesai melakukan? Bisa Kang Ayib, bisa. Kita langsung bisa. Laksanakan itu Pas Bapak kolot. Cukup Bu? bisa dilihat. Ya. Cukup Bu? Ini suaranya dari Putri Talaga ini kurang jelas ya? Jelek. Jelek ya Pak Ketuan ya? Ya kurang bagus. Iya betul. Iya betul, jelek Pak. Nah ini bagus suaranya tuh si Bapak. Ya Pak, jelas sudah sempat tangkap Pak pertanyaan dan usulan dari saya? Ya dua pertanyaan. Oh iya, sekarang jelas. Ada dua pertanyaan ya? Jelas kaca. Ya, silakan. Baik, Bapak dan Ibu yang berhormati, terima kasih atas partisipasi. Yang pertama, apakah kemudian peserta yang belum sertifikasi itu bisa didaftarkan sebagai peserta asesmen kompetensi guru ketika di juknis, ketika kita melihat juknis, yang menjadi ketentuan itu adalah Bapak dan Ibu guru yang mengampu mapel yang di-UN-kan plus BK yang sudah mempunyai NPK. Terlepas dia sudah sertifikasi atau belum. Ya, yang sudah keluar NPK-nya, nomor pegawai Kementerian Agama. Nah, NPK sudah muncul, nah itu bisa didaftarkan. Bukan berarti sertifikasi atau belum. Itu pertanyaan pertama. Ya, jadi sistem itu akan membaca yang sudah punya NPK itu pasti bisa mengikuti AKG, walaupun belum sertifikasi. Nah, itu berlaku sebaliknya. Ketika ada ketika ada PTK atau guru yang belum mempunyai NPK, walaupun mengampu mapel yang di-UN-kan, itu tidak akan bisa mengikuti asesmen kompetensi guru. Begitu. Ya, jadi jika di madrasah Ibu ada guru yang sudah punya NPK, ya, walaupun belum sertifikasi, daftarkan saja, ikutin. Ya. Jadi wajib mengikuti asesmen kompetensi. Nah, terkait teknis tadi nilai atau hasil apakah bisa kemudian diumumkan secepatnya, itu bukan kewenangan saya juga. Nanti itu tergantung layanan itu. Tergantung layanan nanti sistem seperti apa. Mudah-mudahan tidak puas Ibu ya. Jelas. Dari min 1 bertanya. Cukup Bu ya? Silakan ini yang mau berkepentingan. Waktu udah jam 15, silakan.
Kirang Pak Nurul Ulum. Kumaha Nurul Ulum, sok. Semenit. Ini Pak, tadi tekan Ya, silakan. yang diampu di UN kan. Ya. Guru yang itunya kan tadi yang punya NPK boleh ikut AKG. Nah, saya Kobel itu kan baru punya PEK aja. Ya. Yang guru matematika, sedangkan posisi saya kepala sama ngajar matematika. Pilih salah satu atau dua-duanya, Pak? Oke, baik. Udah itu aja. Ya. Ya. Masih Pak. Bapak Kepala MTS Nurul Ulum, ya, ijazah Bapak adalah matematik, ya. Kemudian sertifikasi Bapak juga adalah matematik. Nah, nanti sistem akan membaca sesuai dengan jabatan yang Bapak sekarang jabat. Artinya apa? Artinya Bapak nanti akan mengikuti asesmen kepala madrasah. Ya, nanti sistem itu akan membaca Bapak sebagai pejabat kepala madrasah pada MTS Nurul Ulum. Jadi bukan menghafal matematiknya, Pak. Berarti yang matematikanya gimana, Pak? Ya, tidak bisa. Iya, Pak, itu maksudnya mungkin apakah ikut ke Ya, kepala itu atau ke secara gurunya itu otomatis mungkin, akan Pak. ke kepala. Begitu, Pak. Itu secara otomatis, Pak. Dia sebagai kepala. Oh iya. Ya, tidak ada pilihan apakah kemudian memilih matematik atau kepala. Tidak akan ada pilihan, Pak. Berarti matematikanya kosong, tidak bisa diujikan, Pak. Oh iya, jadi otomatis ke kepala Otomatis, gitu, Pak. otomatis itu. Ya, otomatis. Dia nanti akan mengikuti sebagai peserta asesmen kompetensi kepala. Sistem sampai tadi itu seperti itu, Pak. Banyak yang datang ke saya bawa laptop kemudian membuka sistem dan dia dibacanya sebagai kepala madrasah. Ya. Cukup mungkin Bapak Ibu, ya. Sudah pukul 14.08, ya. Izin bertanya, Pak. Dari mana? Dari MTSP Kasturi. Ya, gimana? Kebetulan ini Pak di MTSP Kasturi, saya kepala baru per 1 Oktober, baik. Nah, apakah berhak mengikuti atau belum, Pak? Atau perubahannya nanti bagaimana, Pak? Dari guru ke kepala? Di Simpatika Bapak sudah sebagai kepala? Belum, Pak, belum, karena per 1 Oktober belum sama operatornya, Pak. Berarti ya. Bapak masih sebagai guru, Pak? Oh iya. Iya. Bapak nanti ikutnya sebagai guru saja, Pak? Oh iya, seperti itu ya. Ya. Nanti layanan Simpatika akan membaca Bapak itu sebagai guru. Pak Kepala, siap ya untuk tuan rumah ya? Mudah-mudahan, insya Allah siap. Insya Allah siap atas dasar dari Pak Kasih, siap. Atur nuhun, Pak Kepala, atur nuhun. Ya cukup ya Bapak dan Ibu, sudah pukul 14.59. Iya, cukup. Akan melaksanakan sholat asar ya. Baik Bapak dan Ibu yang alhamdulillah ya sudah kegiatan ini, Zoom meeting ini telah kita laksanakan. Ini hanya paparan teknis karena kebijakan-kebijakan bukan ranah saya, ya, ranah pimpinan. Nanti ketika kebijakan-kebijakan itu langsung saja ke pimpinan, bukan saya. Kalau saya hanya dalam posisi teknis di lapangan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua sehat selamanya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dapat menjalankan aktivitas, ya. Bapak dan Ibu semuanya di madrasah, di keluarga masing-masing, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ya tidak puas, tapi jangan mencari kepuasan di tempat lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.